Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Shiba XEC Army. Terutama kita kali ini di video ini kita akan membahas mengenai Shiba Inu, Shiba Army Indonesia. Terima kasih teman-teman masih menyempatkan menonton. Nah kali ini kita akan membahas mengenai Shiba Inu, di mana koin ini token ini itu naik sebanyak 120% lebih dalam 2 hari ya, 2 hari lebih lah ya, dari mulai tanggal 4 terus kemudian 5 dan tanggal 6 ini masih berkisar di area yang cukup tinggi transaksinya ya. Lalu kita lihat apa yang terjadi, bagaimana transaksinya, prediksi terbaru harga Shiba Inu di masa mendatang, dan juga token burn, ada isu token burn. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang terjadi, kenapa kok bisa naik harganya ya, juga volume transaksinya. Nah ini kita lacak di blockchainnya sendiri. Nah ini token Shiba Inu. Ini kalau kita lacak transaksinya, holdersnya, transfersnya itu semuanya kelihatan teman-teman ya. Ini kalau kita buka di sini supply-nya masih sebesar 1000 triliun ya, 1000 triliun, dimana separuhnya 50% atau 45%-nya itu di tangan Vitalik, dan beberapa sudah disumbangkan ya. Sehingga pada waktu itu saya juga sudah membahas menjadi drop beberapa ribu persen ya, nggak cuman ratusan persen, tetapi ribuan persen gitu. Nah di sini kita lihat holdersnya itu ternyata naik teman-teman, naik sebesar 1039%. Nah kenapa kok harganya bisa naik? Itu salah satunya adalah holdersnya naik. Jadi supply-nya itu bisa dibilang diambil oleh para holder baru ya. Ini bisa dibilang holder baru. Kalau holder lama mereka tidak melakukan penjualan maupun pembelian, atau mereka itu hanya menyimpan saja gitu ya. Kalau saya kemarin sudah beberapa saya jual dan sangat-sangat profit ya, berapa persen gitu, walaupun saya nggak mengikuti ketinggalan momentum 100%, tetapi saya sudah untung beberapa puluh persen gitu. Terus kemudian transfer yang terjadi selama ini sepanjang Shiba Inu rilis ini sebanyak 3.727.727 juta transaksi. Nah ini kita lacak kontraknya ini, kalau kalian ingin mencari kelipatan desimalnya 18 ini ya supply-nya ya, 18. Kemudian websitenya, terus kemudian media sosialnya juga ada. Terus next kita lihat transaksinya ya. Kali ini kita melacak 3 juta transaksi ditemukan ya. Ada 100.000 catatan. Terus kemudian ada page 1-4 ribu teman-teman ya. Ini sangat panjang sekali, tapi kita lihat yang terbaru saja. Kenapa kok bisa naik? Nanti salah satunya bisa dilacak dengan transaksi ini ya. Nah ini yang pertama, yang paling atas itu ada transaksi 7 juta Shiba Inu, 7 juta token ya. Itu kalau dirupiahkan sebesar sekitar 600-700 ribu rupiah saja. Terus di bawahnya ada yang mulai besar ya, ini 4 miliar Shiba Inu. 4 miliar Shiba Inu berarti kalau dirupiahkan
sebesar 400 jutaan ya, 400 lebih ataupun kurang tergantung dolarnya. Kemudian yang di bawah kecil, di bawahnya lagi juga kecil, terus di bawahnya lagi 40 juta, ada yang 190 juta, 190 juta berarti sekitar 19 sampai 18 jutaan saja. Terus ke bawah yang tertinggi adalah ini ya, 4 miliar ya. Terus next kita buka. Nah ini bawah-bawahnya lagi transaksinya ini berarti dia menggunakan wallet to wallet ya, wallet yang tidak diketahui ke wallet yang tidak diketahui. Bisa jadi ini transaksi yang berpindah ya dari tidak melalui exchanger, tetapi ini antar wallet gitu ya. Terus ini 0x ini sebesar 5 juta, ini kecil masih ya, 20 juta, 70 juta, 1 miliar 100 juta rupiah. Nah ini dari Hotbit ya, Hotbit ke unknown wallet ya, wallet cold wallet atau ini bisa juga dibilang wallet pribadi. Terus kemudian 400 juta, 1 miliar dan lain sebagainya. Ini masih kecil-kecil, yang tinggi cuman berapa 1 miliaran ya. Terus bawahnya lagi ini 200 juta, ini ada yang ke Uniswap, mungkin ini dicairkan atau mungkin dialihkan ke koin lainnya, 6 juta, 9 juta, 30 juta, 500 juta. Ini masih miliaran paling tinggi ya, di bawah 1 miliar bahkan ya. Next. Nah ini yang tertinggi adalah ini, setelah saya search juga beberapa page, itu yang tertinggi 100 miliar di transaksi 1 jam ya, 1 jam dari sekarang ya. Ini ada 100 miliar atau 10 miliar rupiah, sekitar 10 miliar rupiah. Di bawahnya hanya miliaran aja, nggak sampai 1 miliar. Terus next kita cari lagi. Nah, ini masih sama 100 juta. Oh sudah ya, berarti tertinggi masih ini ya. Saya nggak sampai bawah untuk melacaknya KuCoin, tapi kita akan lacak lewat di sini ya, whale. Kita lihat whale alert. Kita coba lacak Shiba Inu apakah nampak di sini. USDC, BTC. Kita lacak apakah ada whale ya. Soalnya saya juga ketinggalan transaksi per detik ya. Bisa jadi itu sudah lewat berapa hari untuk pembelian yang besar ya. Kayaknya nggak ketemu ya. Rata-rata USDT, BTC, ETH ya, XRP, mana Shiba, atau kita search by aja ya. SHIB ini transferred adakah whale large transaction. Oh ini 50 juta dolar. Oh masih kecil ini ya. Tadi saya temunya 100 kan ya, 100
100 miliar ya, ini 100 miliar ya, masih apa namanya kecil ya, 50 juta di Robinhood ya. Kemarin ada bilang isu juga untuk membahas yang banyak nggak ada ya, nggak kelacak tadi ya. Ada yang membahas juga token burn ya oleh Robinhood. Kemarin juga sempat rame, apakah sudah di burn, kenapa kok bisa naik itu. Kalau menurut saya sih belum ya, belum di burn, tetapi ini hanya manipulasi para whale ya, whale yang membeli terus kemudian terjadi pengaruh dan akhirnya semakin banyak membeli, seperti Dogecoin waktu itu ya, akhirnya naik gitu. Terus kita buka ke tiap transaksi di exchange ya. Ini sekarang posisinya masih 0,2 rupiah ya, 0,24. Ini kenaikannya 135% dalam beberapa hari ya. Nah ini kita buka di beberapa market atau bursa exchanger. Paling tinggi adalah di Binance ya, 34% volumenya, yaitu 46 triliun, 46,9. Terus kemudian Coinbase ini bisa jadi Coinbase Pro ya, atau Coinbase yang pusatnya, yaitu terjadi 17 triliun ya, 17 triliun transaksi, turun ya 12%, lebih rendah gitu. Terus kemudian di Binance lagi juga, ini Binance-nya mungkin Binance yang pusat ya, nggak yang US ya. US ini yang ini ada lagi US. Rata-rata yang sampai di Binance US itu 1 triliun ke atas ya. Tertinggi di Binance pusat, di kepulauan di Binance pusat itu ada sekitar 100 ya, 100 exchange. Robinhood ini ada Hotbit juga, belum masuk di sini ya, atau Robinhood itu sub dari pusat exchanger global. Saya juga kurang paham, mungkin ya ini crypto.com yang terkenal. Robinhood belum masuk sini ya. Itu nah ini ada isu ini kemarin lah, ini Dell Crypto. Rumornya adalah coming ya, masih coming atau belum terjadi, akan terjadi. Ini akan di burn sebesar untuk bisa jadi 0,1 dolar ya teman-teman. Ini kemungkinan kalau kita hitung-hitung, atau 350 triliun token. Wow, banyak sekali dibakarnya ya. Kita analisis ya. Nah, misalkan ini akan di burn, maka apa yang harus dilakukan oleh nah ini ya teman-teman, kalau tadi holder itu sebetulnya ya antara pengaruh dan nggak pengaruh ya, tapi paling mudahnya melacaknya adalah di sini, supply, price, dan market cap. Sekarang adalah harganya 0,2 rupiah ya, ini dalam bentuk rupiah, price-nya Rp rupiah. Supply-nya tadi sebesar 390 triliun ya.
mana tadi di ikhtisar, oh ini ya, 394 triliun, 394 triliun atau T ya, triliun ya, triliun koin, dan market capnya sekarang adalah 95 triliun, 95 triliun. Nah ini ini dikalikan ini ya, ini kalikan ini jadi market cap. Nah market cap ini nanti bisa semakin tinggi berpindah ya. Jadi nanti ini misalkan supply-nya jadi tadi kan jadinya membakar berapa, 300 katanya membakar 350 ya, 350 token, berarti sekitar sisa 44 triliun token. Nah ini terus kemudian akan jadi berapa, ininya jadi berapa, price-nya berapa, market cap-nya jadi berapa. Nah ini kita sebetulnya nggak bisa diprediksi secara tepat jika dikurangi ini ya, dikurangi 300 triliun ya, atau mungkin bisa dibilang berapa persen ya, 44 350 itu berapa persennya, sekitar 4, kalau 4 100 1000 nggak sampai 1000 ya, berarti sekitar 800% ya, 800%, ini adalah 800%-nya ya, 800% kalau nggak salah ya, 800% minusnya ya, minus supply. Nah ini apa yang terjadi, nanti akan naik. Kalau 800% kita kalikan saja 800 ya, jadi ini perkiraan ya, 800% berarti kali dari 8 nolnya hilang 1 berarti 2 kali 8, 16 rupiah teman-teman, 16 kali 0 1 1 2 1 160 rupiah teman-teman, 160 rupiah. Kemudian market cap-nya tinggal dikalikan ya, 16 800 berarti 394 kali 800 300, oh masih kurang ya, 300% ini masanya. Kok 300 berarti 35 berarti 900, 394 kali 900% masih kurang, berarti berapa nih? Oh 100 lebih ya, 1000 lebih ya, 394 kali 1100, oh ya 1000, oh sorry 1100% ya, 1000 ya, 1100%-an ya, 1100% berarti ini 1000%-an, jadi sekitar 200 rupiah ya, 200 rupiah ini kali 1000 juga, apa kok kali 1000 kali dikalikan ya, 44 triliun kali 2 berarti ada 88 ribu triliun.
rupiah ya ini. Nah ini apa namanya lebih dari market capnya apa namanya BTC ya. Ini kalau saya salah ngitung nanti tolong dikoreksi ya. Tapi kira-kira seperti ini ya. Kalau 1000 kan nolnya kurang 1 ya kan. Terus juga ini kali 4 kali 200 jadi kan 88 kan. Sekitar itu ya, sekitar 88. Nolnya tambah 28.000 triliun. Nah ini apakah apa namanya masuk akal? Kalau menurut saya sih bisa jadi seperti ini, atau bahkan ada manipulasi apa namanya tidak harus di burn ya, tetapi bisa juga yang dilakukan adalah pembatasan ya, limitasi token. Jadi supply-nya juga dibatasi. Jadi ini tidak di burn apa namanya 350, tetapi dilimitasi. Jadi sama apa namanya ini dilimitasi 350T dilimitasi. Jadi ya sama saja sebetulnya, dibakar dengan dilimitasi peredarannya. Kalau dibakar berarti hilang selamanya. Kalau dibakar ini apa namanya hilang selamanya. Tapi sebetulnya bisa dicetak lagi sih. Shiba Inu itu masih bisa mencetak lagi koin ya. Jadi sebetulnya nggak masalah ya, masih bisa di apa namanya di sistemnya di reset dan dibikin lagi gitu. Kalau limitasi masih utuh ya, masih utuh. Tapi kemungkinan sih paling logis ya di limitasi. Kalau di burn itu mereka akan kehilangan aset, tapi kalau di limitasi itu mereka sebetulnya masih memiliki ya, atau limitasi diambil alih oleh developer koinnya gitu, apa tokennya gitu. Nah itu teman-teman secara umum ya, saya nggak bahas apa namanya secara detail karena saya juga bukan ahli di dalam apa namanya kesarjanaan ilmu kriptografi dan juga di dunia apa namanya ekonomi keuangan mungkin ya bisa dibahas gitu. Tapi ini yang pasti harganya semakin turun teman-teman ya. Tadinya nyampai kalau tidak salah itu 2000 ya, mencapai 2000 4-nya ada awal nolnya ada 4 2000, kemudian turun nolnya 4 16 apa 1600 gitu ya. Ya kemungkinan akan apa namanya menyesuaikan. Kemudian kita yang terakhir pembahasannya adalah mengenai prediksi ya. Prediksi kalau saya sih ke depan nanti kalau di burn nanti akan seperti ini, kalau apa dilimitasi juga seperti ini. Jadi prediksi saya sih kalau yang waktu itu prediksinya meleset ya. Jadi kita akan bikin prediksi baru. Kemungkinan sih apa namanya harganya akan naik ya, menjadi 0,004 ya. Di kasaran itu sekarang ya, di kisaran itu bisa 1000 untuk apa namanya yang paling tinggi 1500 lah ya, 1500 atau sekitar berapa rupiah ya, 2 rupiah kalau nggak salah ya, 2 rupiah atau 2 berapa ini ya, kalau rupiah kan ini masih 0, kok 2 rupiah 0,2 rupiah atau 0,9 0,2 atau 0,19 rupiah ya, antara ini. Terus kalau yang terendahnya bisa jadi turun ke 0,5 lagi ya, 0,5 lagi di area 900 sampai
800 ya, 800 sampai 900 lah ya, 800 sampai 900 teman-teman. Nah ini prediksi saya di bulan Oktober lagi. Kalau Oktober udah kelihatan, ini rata-rata nanti ya, Oktober rata-rata setelah terkoreksi dan bisa berjalan normal, tidak kenaikan tidak ekstrim gitu ya. Nah ini kalian nanti bisa melakukan namanya adalah trading, short trading ya, bisa membeli dan juga menjual secara aman, tidak begitu nyangkut di area ini dan ini ya, 800 ke 1500 gitu. Oktober. Lalu yang November kemungkinan ya kalau kenaikan token itu atau kenaikan koin itu biasanya 3 bulan sekali ya teman-teman. Jadi kemungkinan sampai Desember tidak sampai kenaikannya ekstrim lagi. Bisa di area ini dan ini ya, bisa di area 0.700 bahkan ya, 700 sampai ke 1.400 atau 1.500 lah ya, area ini teman-teman. Nah tahun depan tahun depan 2022, nah ini lebih menarik lagi. Jika memang ini diprediksi akan dibakar atau dilimitasi, maka ya ini jadi Rp2 gitu ya. Kalau di burn atau limitasi, maka jadi sekitar 20 sampai 200 rupiah harganya gitu ya. Atau kalau didolarkan berapa dolar berarti ya, 0,01 berarti ya, 0,01 kalau ya, sekitar 1 sampai 0,05 ya, 0,5 ya. Kalau 200 itu berapa? 200 itu berapa dolar sih? 200 rupiah 14.500, 0,13. Oh ini kan 20 13 kalau itu 13, ini 13 itu 200 rupiah atau 20 rupiah dibagi 14.500, 0,0, nolnya 2, 0,01, nolnya 2, nolnya 1 atau nolnya 2 gitu aja teman-teman ya. Nah ini range ini, tertingginya 0,01, terendahnya bisa jadi apes-apesnya ini 0,0, nolnya ada 2, 13 atau 13 gitu ya teman-teman. Itu aja teman-teman prediksi saya jika memang terjadi burn atau limitasi ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau ada yang mau dikomentari atau ingin beri masukan, misalkan ada kekeliruan dan lain sebagainya, bisa di komen saja. Terima kasih, sampai ketemu lagi.